Shalom, hari ini puji Tuhan, istri saya Suzy ada bersama dengan saya dan saya undang Suzy datang dan Suzy akan memberi satu kesaksian kepada kita. Shalom jemaat dan salam kepada Bapak Pendeta Willie Joseph dan keluarga. Amen. What I'm about to share today is the walk of faith for my daughter Ashley and I. Apa yang saya mau kongsikan kepada kita semua adalah perjalanan iman saya dengan anak saya Ashley. As a parent, I will always pray that my children will have a personal intimacy with the Lord. Sebagai seorang ibu, saya sering mendoakan anak saya memiliki suatu perhubungan yang intim dengan Tuhan. And not be under the shadow of our faith. Dan bukan hanya sekadar mengikuti dan berharap kepada iman mama dan papinya. So every night, before we sleep, we will always pray for our children. Setiap malam sebelum mereka tidur, kami mendoain untuk anak-anak kami. However, one particular night, before an incident took place the next day, Satu malam, sebelum sesuatu peristiwa atau kesulitan yang terjadi di dalam keluarga kami, saya juga berdoa. I had a strong prompting in my heart to pray for Ashley, specifically for her limbs. Saya tergerak untuk berdoa, khususnya untuk Ashley, mendoain anggota tubuhnya, saudara, yang secara spesifik mendoakan anggota tubuhnya. Now, after prayer, even my daughter noticed my prayer was different than any other nights. Anak saya Ashley juga merasakan bahwa doa mamanya itu sangat berbeda malam itu. Okay, this happened in 2014. Kesaksian ini terjadi pada tahun 2014. When my 13-year-old daughter was in church participating for an upcoming Christmas event. Ashley berada di gereja sedang mengikuti latihan tarian mempersiapkan untuk pesta Natal. Now, as she was going up the steps, suddenly she slipped and fell. Ashley dalam persiapan untuk tarian itu, Ashley sedang naik tangga untuk sampai di panggung dan tiba-tiba dia jatuh di atas All panggung. her friends were shocked to see that her left kneecap was dislocated. Semua teman-teman yang ada di sana begitu terkejut karena melihat bahwa tempurung lutut Ashley, saudaraku, sudah terkilir, saudaraku. Ini gambarnya, saudara boleh lihat di dalam. Ini caranya bagaimana tempurung lutut Ashley terkilir, saudaraku. Oh, she was in tremendous pain. Dan saudaraku, dia mengalami kesakitan yang sangat-sangat besar. So my husband had to slowly carry her because she cannot bend her knee. Saudaraku, suami saya harus membawa dia ke hospital, ke rumah sakit, saudara. So he had to drive very slowly. Dan kami harus membawa mobil, saudaraku, sangat perlahan. Karena kalau jalan itu tidak rata, dia merasakan kesakitan. Yes. Every turn and bump will cause excruciating pain. Nah, setiap daripada jalan itu, kalau jalan itu, saudaraku, tidak rata. Dan saudaraku, kalau kita mobilnya itu, saudaraku, berjalan dengan kencang, saudaraku, dia merasakan kesakitan. Now, I can't do anything except I call out to the name of Jesus. Saya tidak punya jawaban yang lain kecuali berharap dan memanggil nama Yesus. So when we reached the hospital, Bila kami sampai, saudaraku, di rumah sakit, my husband went to settle the registration. jadi suami saya masuk ke tempat emergency untuk membuat urusan pendaftaran dan untuk meminta pertolongan daripada staf di bahagian emergency itu. Ashley and I were in the car waiting and she was in agony. Dan Suzy dengan Ashley masih menunggu di dalam mobil dan Ashley merasakan kesakitan yang sangat-sangat besar. She could only take short, rapid breath to manage her pain. Dan cara Ashley bernafas juga, saudaraku, cara bernafas untuk mengurus kesakitannya. Dia bernafas secara perlahan-lahan dan pernafasannya pendek supaya dia bisa mengurus kesakitannya itu. So as her kneecap was dislocated, a normal treatment whereby a doctor will do is to try to manipulate it back to its location. Saudaraku, untuk memulihkan tempurung lutut yang terkilir itu biasanya seorang dokter akan melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan.
di mana dia akan mengembalikan tempurung lutut yang terkilir itu kembali ke posisi asal. As a mother, I can't imagine the pain my daughter has to bear. Saya tidak bisa imajinasikan kesakitan yang akan dilalui oleh Ashley. So at that moment, all I said to her was this. Pada ketika itu, apa yang saya katakan kepada Ashley adalah ini. Ashley, do you believe the Lord can heal you at this moment? Saya tanyakan, Ashley, kamu percaya enggak Yesus bisa sembuhkan kamu? And she said yes. And I know she was desperate just as I was. Dan Ashley katakan, iya. Dan saya tahu, Ashley sangat terdesak, saudaraku, mau mengalami penyembuhan. Bagaimana mamanya juga gitu. So we prayed together. Jadi kami berdoa bersama-sama. Just moments before I said amen, Dan sebelum saya mengakhiri doa saya dan mengatakan amin, suddenly I heard Ashley let out a sigh of relief. saya mula mendengar Ashley bernafas dengan begitu tenang dan dia merasakan seperti suatu kelegaan terjadi di dalam tubuhnya. And she said, Mommy, my kneecap moved. Dan Ashley, saudaraku, begitu excited, dia berkata, Mami, tempurung lutut saya bergerak. It moved back to the original position. Hallelujah. Dia bergerak, saudaraku, ke posisi asalnya, saudaraku, karena kuasa doa itu. It was that moment Ashley had experienced how real her Heavenly Father is to her. Pada ketika itu, saudaraku, Ashley merasakan begitu benar, begitu luar biasanya Bapa surgawinya di surga itu. And all her prayers were heard. Dan semua doanya didengar oleh Tuhan. And that moment also taught me Dan ketika itu juga mengajar saya to surrender everything that I cannot do, dan menyerahkan semua yang di luar kemampuan saya. all to Him in every circumstances. Semuanya kepada Tuhan di dalam semua situasi hidup saya. Terima kasih atas kesempatan memberi kesaksian ini. Shalom. Amin. Amin.